Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dengan NIM 235211201. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah filsafat Yunani dan para tokohnya. Nah, sebelum membahas tentang tokoh yang terlibat, kita masuk ke pengertian filsafat dan sejarahnya. Menurut istilah dalam bahasa Inggris, filsafat diambil dari kata filosofi yang berarti filsafat. Kemudian, filsafat juga diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kearifan. Nah, jadi secara teori, filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna dan nilai-nilai yang tidak cukup dijangkau hanya melalui panca indera. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal-muasal dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Pada periode ini, muncullah filsuf pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada tahun ke-6 sebelum Masehi. Nah, sebelum Thales, pemikiran Yunani diduduki perkara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales diasumsikan sebagai perkara berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan alam dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada logika. Pada masa itu, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Berbeda pendapat dengan Thales, Heraklitos berpendapat bahwa asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Api dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubah sesuatu tersebut menjadi abu atau asap. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno dicapai pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah filsuf dari Athena, Yunani, yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani. Sokrates adalah guru Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Sokrates. Plato juga dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat yang menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Filsafat Plato dikenal sebagai idealisme dalam hal ajaran bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari suatu dunia atau ide yang abadi belaka, dan oleh karena itu yang ada nyatanya adalah ide itu sendiri. Karya-karya lainnya dari Plato sangat dalam dan luas meliputi logika, epistemologi, antropologi atau metafisika, kemudian teologi, etika, estetika, politik, ontologi, dan filsafat alam. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Plato dan kemudian menjadi guru dari Alexander Agung. Aristoteles tertarik pada ilmu pengetahuan dan ingin menggunakan metode logika Plato untuk mengetahui bagaimana dunia itu berjalan. Oleh karena itu, Aristoteles dianggap sebagai bapak metode ilmiah. Aristoteles secara khusus tertarik pada ilmu pengetahuan biologi, khususnya klasifikasi tumbuhan dan hewan. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato dalam banyak hal seringkali tidak setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya. Bagi Aristoteles, ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan
atau benda-benda itu sendiri. Jadi menurut Aristoteles, setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Bahkan dikatakan bahwa ide tidak dapat dilepaskan atau dikatakan tanpa materi. Sedangkan presentasi materi mestilah dengan bentuk. Nah, jadi itu tadi pengertian dan sejarah filsafat serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam filsafat Yunani yang memberikan dampak pada peradaban dunia.